Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di channel Gerbek Sekuat. Sebelum melanjutkan video, like dulu, komen, dan subscribe. Untuk di episode kali ini, kebetulan ada subscriber yang menitipkan benda pusaka. Mungkin dia melihat video yang part pertama tentang benda pusaka, episode sebelumnya ya, kita telah membahas benda pusaka. Dia itu menghubungi salah satu tim kami. Dia itu tidak tahu cara merawat dan menjaganya gimana, lalu menghubungi salah satu tim dari kami. Nah, untuk selanjutnya, seperti biasa, di sini kami ditemani tim Gerbek Sekuat yang dimana yang hadir untuk kali ini adalah ada Kang Gita, Kang Ogi, dan Teh Ita. Nah, mungkin kita akan membahas satu persatu tentang benda pusaka ini. Kang Ogi, menurut Anda gimana tentang benda pusaka yang dititipkan salah satu subscriber ini? Bertanya-tanya nih. Ini kemarin teh ada salah satu subscriber juga ya yang tadi dibilangin sama Kang Epul. Jadi ini golok ya? Golok. Jadi golok ini dititipin peninggalan dari almarhum ayahnya katanya. Dan katanya beliau nggak tahu harus seperti apa dan seperti gimana ngejaganya, ngerawatnya. Karena ini salah satu peninggalan almarhum ayahnya. Dan katanya beliau, kata dia juga, suatu malam ini pernah bunyi gitu ya Kang Gita. Soalnya sama Kang Gita kemarin kita samperinnya, ada bunyi kayak oprak-oprak gitu di lemarinya. Bunyi keletrak ya, berisik ya. Berisik ya. Iya. Dia teh nggak tahu asalnya mah ada golok di dalam. Pas dibuka lemarinya ada dibungkus apa, terus dibuka ternyata ada ini golok ini peninggalan dari ayahnya. Dan kebetulan dia kenal gitu sama tim Gerbek Sekuat ini dan nanya lah seperti apa, dan kita samperin sama Kang Gita kemarin berdua ke rumahnya. Gimana Kang Gita pas kemarin kita nyamperin ini si golok-golok ini? Ya mungkin lebih kaget ya, soalnya si almarhum ayahnya mungkin tidak banyak bercerita sama anak istrinya, makanya mereka tidak terlalu tahu sih. Makanya ketika ada kejadian golok mungkin bergerak-gerak, akhirnya pas dibuka ada peninggalan orang tuanya gitu, jadi hanya tahu-tahu sedikit ya. Akhirnya mereka ketakutan juga kan, ini gimana, harus gimana, soalnya kan nggak pernah dikasih tahu lah sama almarhum ayahnya itu ya, sama almarhum ayahnya si subscriber ini. Akhirnya mereka, dia itu menghubungi kita, ini harus gimana merawatnya, bagaimana, terus ini apa sih, bagaimana bisa terjadi seperti ini. Nah seperti itu mungkin sedikit banyak yang saya tanyakan pada kemarin kita datang ke rumahnya gitu ya. Dan setelah menghubungi ternyata ini bukan golok sembarangan ya. Bukan ya, ternyata salah satu benda pusaka gitu kan, peninggalan almarhum ayahnya. Dan mungkin dia penasaran ini golok ada isinya atau enggak gitu. Ya dibuktikan. Yang pertama ada kejanggalan itu berbunyi di dalam lemari. Yang kedua, setelah ini kalau ada isinya atau kedapnya gitu ya, ternyata bisa diberdirikan kayak gini gitu. Dan ini tidak ada rekayasa, tidak ada benang, tidak ada apa tuh, ini bisa berdiri tapi dengan keyakinan. Maksudnya dengan keyakinan gimana, kita harus kenal dulu yang ada di dalam sini ya. Mungkin kita ya bisalah kita bermediasi dengan yang ada di benda pusaka ini. Ini Kang Epul barusan si golok ini agak sensitif ke kita. Ke Uti nih. Kita tanyain apa yang dirasainya pas ngeliat golok ini. Kita bisa dijelasin apa yang bisa dirasakan ketika melihat golok-golok ini. Oke, terima kasih Kak Epul. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan ya apa yang saya rasakan tadi ketika
ketika melihat golok ini. Kalau yang sebelah kanan saya kelihatannya macan putih ya, macan putih, tapi kerasa sama sayanya adem, nyaman gitu. Dan mohon maaf untuk yang sebelah kiri, jadi kayak ada binatang, entah itu binatang apa, warnanya hitam dan sedikit merinding gitu ya. Sempat juga tadi saya mendekat dan tiba-tiba jatuh sendiri ya, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, jatuh sendiri. Mungkin itu yang saya rasakan ketika lihat golok ini. Nah, itu yang Teh Ita rasakan dan yang Teh Ita lihat. Itu isinya kodamnya apa kayak gitu ya. Nah, seperti biasa kita akan tanya mediator kita, Kang Ogi. Ogi, gimana perasaan Kang Ogi waktu pegang, waktu lihat golok ini? Silakan Ogi. Pertama kali kesana. Pertama kali ya, pertama kali. Pertama kali lihat gitu, pas pertama kali ke rumah subscriber itu, gimana apa yang Kang Ogi rasakan pas pegang, atau apa yang pertama rasakan yang Kang Ogi pas pertama lihat gitu, pas lihat, pas pegang itu apa? Gimana perasaannya? Jadi gini, pas waktu awalnya, jadi awalnya itu goloknya itu semuanya ada 6 biji. Jadi si golok itu ada 6 biji, yang 2 itu sepasang. Maksudnya sepasang itu ada pria ada ceweknya gitu kalau di bahasa kitanya. Terus yang 2-nya lagi biasa. Nah yang saya bawa ini, yang 2 ini yang auranya agak nggak enak gitu. Jadi maksudnya nggak enaknya itu ada aura-aura khas bocep. Jadi auranya yang paling nggak enak itu si golok yang 2 ini. Jadi yang bunyi di lemari itu si golok 2 ini. Nah kemarin pas waktu saya ke tempatnya, saya cobain nih diberdiriin lagi di rumahnya kita tinggal, itu bunyi beneran. Jadi dia bunyinya itu prok gitu. Pas dilihat dia masih berdiri padahal si goloknya. Terus yang bunyi itu apa itu Allah alam. Nah terus untuk masalah apa isinya, ini saya masih mendalami. Kalau yang baru kelihatan itu yang sebelah kanan saya itu emang sejenisnya kodamnya itu macan. Cuman dia masih kalau belum jinak, kalau di hewan itu belum jinak lah. Karena apa? Karena beliau tidak, karena si golok ini tidak ada yang urusan, tidak ada yang rawat gitu. Jadi yang menunggunya di dalamnya itu pengen dimandiin lah, pengen dimandiin, pengen dijaga, pengen dirawat. Kalau yang satunya lagi emang yang sebelah kiri saya ini agak bukan kodam sih ini mah. Jadi dia itu kayak narik aura yang negatif gitu. Kalau si golok yang kiri ini kerjanya dia itu narik aura negatif. Jadi kalau dijelasin kayak gini lah, yang tuh yang sebelah kanan dia itu bertugasnya itu menjaga yang megangnya. Kalau yang sebelah kiri dia itu menetralisir kalau ada yang jelek sama yang megangnya dia. Contoh kalau sama kang kita dipegang tuh, di kang kita itu ada yang jelek gitu, maksudnya auranya nggak baik, itu disedot sama dia. Kalau yang kiri ini harus sering dibersihin, kan dia tugasnya itu Menetralisir, menyedot. Nah jadi kalau sumpahnya habis dipakai nyedot aura yang nggak baik, ini harus langsung dimandiin yang sebelah kiri ini. Perlu ditekankan juga pada warga Sapara Kancah, kalau mempunyai barang seperti ini, bukan barang seperti ini ya, yang bermungkin sifat logam ya, suka dipajang, atau contoh ada misalnya kujang ada, itu bukan benda pusaka tapi dipajang sebagai hiasan atau. Nah kalau benda logam itu atau batu yang dipajang atau kayu yang udah lama gitu ya, kalau dipajang itu bersifat rumah bagi kaum halus gitu, kasarnya bagi hodam atau bagi bangsa jin gitu. Jangan itu asal punya ya. Kang Gita gimana nih kesan-kesan Kang Gita nih kan sama Kang Obi ke rumahnya,
Gimana kesan-kesan Kalau pertama? saya pengen nanya nanti kayak gini kayak Pul kan kita. Kalau bedog-bedog kayak gini kan para ulama juga Punya. punya kan, malahan ada yang sampai dikasih di bawah sholat gitu. Nah menurut Kang Gita seperti apa? Jadi masalah untuk pertama nih, masalah hodam itu kan sebenarnya bahasa Arab. Jadi hodam itu pembantu. Nah ya, jadi mungkin saya nggak tahu kalau di negara luar ya, tapi kalau di negara sini udah menjadi kayak literatur budaya lah. Orang-orang tua kita dulu mempunyai hal-hal seperti inilah. Jadi budaya Indonesia itu kaya ya, ulamanya ada, terus jawara-jawara juga ada, terus ahli hikmah yang mereka menggunakan hodam ya, hodam untuk membantu gitunya ada gitu. Makanya dan ulama pun ada gitu yang mereka sebagian ulama gitu yang mempunyai golok. Kalau saya tahu dari guru-guru saya itu dulu pengersa kayak Ahmad Pak Mustawi gitu ya, beliau itu kalau sholat goloknya itu dibawa. Jadi pakai golok. Kenapa katanya pakai golok? Soalnya dulu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berperang itu kan memakai alat, dan ketika sholat itu dibawa. Jadi yang saya tangkap itu mungkin gitu ya, saya tidak tahu hadisnya atau keterangannya, mungkin tabarukan apa memang itu sunnah Rasul apa gimana gitu. Jadi apa benar-benar, dan murid-muridnya dulu itu kalau sholat pakai golok, pakai gitu. Ya terlepas itu ada hodam apa tidaknya saya tidak tahu, dan mungkin ini untuk sebagian ilmu kehikmahan aja gitunya bahasanya hodam biar tidak apa sih hodam itu ya, hodam itu jin ya, jin cuman dijadikan hodam. Nah artinya hodam itu pembantu, untuk membantu, jadi diisi untuk nanti bagaimana kita niatnya ya. Kalau kita niat jelek ya jelek, kita niat baik ya baik kan gitu. Seperti balik lagi gimana kita niatnya gitu. Nah ada satu pertanyaan nih Kang Gita dari saya mungkin. Kalau orang-orang terdahulu lah, ada kiai-kiai terdahulu, para ulama kan, kayak sahabat juga mungkin. Jadi beliau itu kalau sholat itu pasti bawa golok atau samurai atau apapun itulah. Perang lah, perang gitu Itu kan karena dia situasinya sedang berperang waktu itu, takutnya ada musuh datang, dia bisa langsung itu kan. Tapi kalau untuk zaman sekarang itu masih tetap bawa golok kayak punten pengersa apa, itu seperti apa menurut Anda? Ya mungkin lebih ke tabaruk mungkin ya. Mungkin Rasul dulu seperti itu karena beliau saking cintanya jadi ingin mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, seperti itu sih. Terus masalah gini, makanya disebut budaya kita itu kaya sekali gitu ya. Ulama yang memang ahli kitabnya banyak, ahli hikmahnya banyak, kebatinannya banyak. Makanya disebut ya sangat kaya sekali gitu. Terus karena dulu kalau dulu jangan ke zaman Rasul lah, kejauhannya ke zaman peperangan aja. Kan kita ada peribahasa gini, kita melawan Belanda memakai senapan api, kita bambu runcing kan bisa menang. Itu tidak semena-mena bambu runcing kosongan. Yang saya tahu bambu runcing itu diisi oleh ulama-ulama yang memang jago untuk memberi doa. Akhirnya si bambu itu bisa mengalahkan penjajah yang menggunakan alat-alat yang lebih canggih gitu kan, karena bantuan doa gitu kan, bantuan keramat mereka. Bahkan ada sejarah sepertinya di Eyang Kobul. Dulu di Eyang Kobul itu ada serangan dari atas menggunakan pesawat, ditembak, dibom ke bawah, sampai jatuh ke bawah, ke si bomnya ke bawah tidak meledak. Menurut sebagian ulama, dan saya juga dengar dari guru-guru, itu sama Eyang Kobul itu diambil, dipegang, disimpan. Jadi keramat para wali gitu ya. Kenapa sekarang tidak terlalu banyak yang seperti, mungkin ya sekarang zamannya udah zaman canggih mungkin ya, cuman bukan berarti tidak ada. Jadi bahasanya gini, ilmu itu tetap ada, cuman disimpan oleh orang-orang tertentu yang megang di bidangnya. Nah nanti suatu saat kita tidak tahu kan pecah perang di negara ini, dan semoga tidak ya, karena sekarang udah mulai rada menakutkan gitu ya. Jadi ketika saatnya tiba, ilmu itu akan dibuka lagi untuk tujuannya apa?
menjaga kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ya. Jadi nyambung ya sebenarnya. Kalau bukan dari zaman kita sekarang, jadi zaman dulu juga udah tradisi itu udah ada gitu. Nah sekarang saya mau ngejelasin langsung aura apa aja yang ada di golok 2 ini nih. Kalau tadi saya pernah singgung bahwa yang kiri ini dia untuk penetralisi ya. Jadi kalau ada yang jelek di tubuh kita, dia bisa nyedot, maksudnya aura-aura yang gak baiknya, aura negatifnya. Kalau yang sebelah kanan dia lebih ke penjaga aja, kodam. Jadi membawa auranya bagi yang megang si golok yang kanan ini. Cuman ini dua-duanya masih panas. Maksudnya panas itu nanti ada tradisi buat bisa dingin lah gitu, merawatnya biar bisa dingin gitu. Kodam yang ada di dalamnya ini. Nah, contohnya kayak gini mungkin kamu ya. Kalau ini kan bersifat logam, itu kan ada karat, kita dimandiin, dipakai minyak, pakai jeruk nipis itu supaya nggak berkarat. Itu salah satu contoh untuk merawat benda pusaka ya kan. Ya nggak jauh-jauh gitu merawatnya, tetapi kita harus dibarengi dengan ibadah ya, kayak jangan sampai musyrik gitu, kita meminta memohon kepada yang kayak gini gitu. Kita lebih menjaga merawatnya kayak gitu ya, melestarikan budaya kayak gitu. Makanya kayak full saya tegasin lagi, kalau dari teman-teman semua yang ada yang suka sama barang-barang seperti ini, akidahnya harus diperkuat gitu. Akidahnya dulu harus diperkuat, baru boleh ngurus lah, ngerawat barang-barang kayak gini. Dan kenapa yang kiri ini lebih suka ke kita? Dia ini sifatnya itu nyedot, jadi nyedot apa yang jelek ada di tubuh kita. Tadi kebayangnya kayak meluk hitam ini. Iya gitu. Nah itu tadi ini isi yang pernah saya tempelin di teman saya waktu yang pertama itu. Nah isinya dia di badan dia itu yang seperti kita bayangin. Kalau yang tadi ke Kang Epul itu belum sempat nyedot, takutnya dia bentrok gitu maksudnya sama yang di dalamnya. Di sini di Taita kayaknya ada yang, dan itu juga dari tadi juga ini udah kayak minta pengen nempel-nempel aja gitu di Taita. Gimana kalau kita cobain mediasi ya? Apa? Tapi kayaknya ini lebih bagusnya ke Kang Gita. Nah sekarang saya mau coba bahasa gayanya, mah kita transferin energi dari yang golok sebelah kiri ini ya. Kita coba ke Kang Gita ya. Kita bisa bantu ya. Itu biasa. Biasa nang sampurasun. Lampe. Ini di Jampang gitu teh. Jampang Surade. Papangkeun. Punten kita abi hoyong uning teh kieu. Ieu pangaresa teh dina Pedaung teh kumaha eta teh awal mulana teh tiasa. Panjang cerita kita. Anajan aing goreng, daing embung pakai goreng. Ulah dipakai goreng. China dari kumaha tuh kamu yang nanti.
urus cing balik. Terus maing teh hidung dipake goreng. Mamala kersara dia kayak gitu. Terbatur mamala. Komo ngurus nanaon. Ya. Masuk. Warga alam itu kabeh. Ya. Mau niat nih ngurus nu balik. Ya. Nyaho bangsa kieu mah euy. Menta sia. So. Keur karuat maneh bisa mere. Keur kuat maneh dihakan bae. Sampai sepanjang kemudian boleh diurus ya. Saya. Bisa melepas lah orang ke dia. Ingin bos sendiri. Yang balik. Sok isian harus. Bisa jauh nanti ya. Nuhun. Selila teh. Koko brak teh ngarti. Abdi dijajak lu ke Jampang naku sholawat pentennya. Orang sasarangan. Nitip ya budak. Jadi barusan udah cobain mediasi ke Kang Gita ya. Dan kayaknya si kodamnya ini pengen pulang katanya ke tempat asalnya. Nanti kita coba keluarin dari goloknya ini. Nanti kita coba isi yang bagus ya. Karena tadi auranya itu lebih ke kalau gak diusik dia nggak galak gitu. Tapi kalau diusik dia bisa ini. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa netralisir si goloknya ini. Dan saya pengen penasaran kalau ke Teh Ita seperti apa. Bisa cobain lah. Soalnya tadi si D-nya itu pengen megang terus itu ke Teh Ita. Nah, warga Suparakanca, karena dari tadi si golok ini pengen nyentuh Teh Ita, sekarang kita coba mau apa dia sebenarnya ke Teh Ita ya. Cok Teh Ita. Kalau udah ada yang mulai kebayang bilang aja. Rasa kelihatan. Rasanya mah awalnya ya ada sosok laki-laki kayak zaman dulu, kayak marah gitu. Coba tanya marahnya. Katanya gini tuh, budak sabager-bager dikitukeun. Terus Kudu eling gitu. Bilangnya bisa dibentuk, digambarin sosok si yang bilang atau ada lagi sosok lagi ya? Ada kayak laki-laki lagi. Oke itu. Oke kopiah gitu peci putih. coba sholawat lagi. Marah lagi yang bapak-bapak itu, laki-laki yang itu. Marah tuh bapak-bapak yang pakai kopiah. Iya.
hade ku aing gitu. Terus, jadi gini ya, kalau ini mah kita jangan bisa kontrol, tapi nanti kita coba netralisir aja, karena katanya juga tadi dia pengen pulang. Nanti kita coba kosongin, kita isi yang bagus aja, dan kita rawat, kita jaga juga ya, karena ini salah satu peninggalan almarhum ayahnya teman kita. Subscriber itu ya. Nah, warga Saparakanca, itu sekilas penjelasan tentang benda pusaka yang dititipkan oleh subscriber kita ya. Nah, mungkin ini menjadi episode yang kedua tentang benda pusaka. Mungkin kita akan beberapa episode tentang benda pusaka karena masih banyak yang dititipkan sama kita ya. Masih banyak sebetulnya benda pusaka yang dititipkan, yang mungkin ada yang punya juga ya, salah satu dari kita ya gitu. Nanti kita akan buat episode selanjutnya tentang benda pusaka. Nah, untuk episode kali ini sekian dulu, tapi jangan lupa bantu dulu dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa subscribe, yang penting membantu channel Gerbek Sekuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.